Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati guru-guru kami, yang kami muliakan para jamaah subuh Masjid Syuhada Menggedung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Dan kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak sampai setengah bulan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada bulan Ramadan kali ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita usia, memberikan kepada kita kesehatan, agar kita bisa dipertemukan dan memanfaatkan setiap waktu yang berharga di bulan Ramadan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad itu mengatakan bahwa ada begitu banyak para ulama dulu, orang-orang saleh, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada mereka kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Doa mereka itu mereka ucapkan 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Bayangkan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah menyebut-nyebut Ramadan itu. Tanya, hana etnohat manteng kalau. Justru pada hari ini yang mempersiapkan bulan Ramadan itu bukan orang Islam, orang kafir. Apa yang mereka persiapkan? Tentu yang mereka persiapkan bukan keimanan. Tentu yang mereka persiapkan bukan amal soleh. Yang mereka persiapkan apa? Materi. Coba lihat di bulan Ramadan itu pasti salah satu acara yang marak di stasiun televisi apa? Sinetron Islami. Yang so yang bagaimana? Kan orang Islam. Pajan awaknya mempersiapkan 6 bulan sudah syuting sinetron untuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan orang muslim berlomba-lomba membeli baju baru. Siapa yang membuat baju baru itu? Ya mereka juga. Kapan mereka jahit? Nggak mungkin hari ini mereka jahit. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah siap, sudah sibuk. Sehingga kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berkesempatan pergi ke Tanah Abang, itu dari bulan 12, bulan 1 itu sudah mulai banyak yang berjualan khusus untuk bulan Ramadan. Ramadan bulan 4, bulan 1 sudah mulai banjir Tanah Abang itu dengan baju-baju terbaru. Mereka orang kafir, mereka paham kelebihan bulan Ramadan, walaupun kelebihan yang mereka pahami itu bukan kelebihan dalam bentuk ampunan Allah, tapi materi. Pokoknya bulan puasa adalah bulan di mana mereka bisa meraup keuntungan yang begitu besar. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa pengusaha garmen. Mereka mengatakan
penghasilan satu bulan Ramadan itu bisa menutupi kebutuhan perusahaan selama 1 tahun. Jadi untung mereka itu bulan Ramadan. Bulan yang lain cukup untuk bisa bayar pegawai, cukup untuk bisa membayar operasional perusahaan, itu sudah luar biasa. Tapi untungnya kapan? Bulan Ramadan. Urung mengka sirup hinan untung, urung mengka baje hinan untung, televisi hinan untung, mandum untung hinan. Saking mereka pahamnya keutamaan bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Tapi yang uniknya orang Islam tidak tahu kemana. Rasulullah SAW setiap kali Ramadan akan tiba, beliau selalu saja memberikan tarhib kepada para sahabat. Apa itu tarhib? Memberikan peringatan bahwa sebentar lagi akan tiba di tengah-tengah kita bulan Ramadan, yang di bulan itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup rapat. Di dalam bulan itu terdapat satu malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan seterusnya. Di dalam peringatan itu Rasulullah SAW memberikan begitu banyak keutamaan di bulan Ramadan. Untuk apa? Supaya muncul rasa, supaya muncul motivasi pada diri sahabat pada saat itu untuk mempersiapkan diri, agar Ramadan itu menjadi bulan yang mampu memberikan kesempatan kepada mereka untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan apa yang perlu kita lakukan? Nah, salah satu bentuk persiapan yang paling penting yang kita lakukan adalah persiapan pemahaman ilmu. Sehingga dengan ilmu itu, dengan pemahaman itu, kita bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman tentang apa yang perlu kita persiapkan? Yang paling dasar adalah pemahaman tentang ibadah itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah, itu tidak hanya sekedar memerintahkan kita, tapi cara menyembah Allah pun Allah atur. Allah menyuruh kita untuk sholat, tapi cara sholat juga harus sesuai dengan kehendak Allah, nggak bisa suka-suka. Allah tidak mengatakan solat kamu kiban cara solat ya Allah galak-galak draw aku pajan galak bayang, tidak bisa begitu. Sudah Allah atur rakaatnya, sudah Allah atur kapan masuk waktu solat, sudah Allah atur. Dimulai dari gerakan apa ketika solat sudah Allah atur, selesainya kapan sudah Allah atur, semua sudah diatur. Bacaan dalam solat seperti apa diatur. Begitu juga dengan puasa, disuruh kita puasa. Bagaimana cara puasa? Kapan mulai kita berpuasa? Kapan kita boleh berbuka? Tidak bisa suka-suka. Diatur dalam agama ini. Disuruh kita berzakat. Bagaimana bentuk zakat? Harta seperti apa yang harus dizakatkan? Kapan waktunya? Diatur. Tidak bisa suka-suka. Disuruh kita naik haji, menunaikan ibadah haji. Kapan kita berangkat? Di mana tempat-tempat kita melakukan rukun dan sebagainya? Itu juga tidak bisa suka-suka. Allah yang atur. Sehingga kita harus mengetahui salah satunya apa? Syarat-syarat sahnya ibadah puasa. Apa saja yang membatalkannya? Apa saja yang tidak membatalkan ibadah puasa kita? Kapan itu harus dipersiapkan? Sekarang, sebelum Ramadan tiba. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan tentang batu hana batu nyan pajan wate kasih peluhuro puasa. Hari ke-10 puasa pengajian. Terus kena tengku Mustafa Paluh Gading tanya, "Nya batu buhan tengku? Nya kasih peluhuro puasa." Nyan baroho. Saya pernah tertegun ketika ada sebuah pengajian, isinya yang hadir para jamaah usia 50 tahun, 55 tahun. Materinya mandi junub. Di satu sisi bersyukur kita, belum meninggal sudah sadar ikut pengajian. Tapi di sisi lain saya sempat tertegun. Nyomu 50 tahun, materi mandi junub, mambaro. Kemarin bagaimana dia mandi? Kemarin bagaimana dia bersuci? Banyak pada hari pengajian-pengajian di masjid, pesertanya, jamaahnya umurnya 40, 50. Ketika ditanya materinya tentang apa? Taharah mentang. Ini baroho.
Sejak kapan Anda harus bersuci sebenarnya? Ketika balik, sebelum balik Anda sudah harus tahu bagaimana bentuk bersuci. Kenapa? Sudah diwajibkan itu. Hadas, sudah berhadas kita. Salah satu tanda seseorang itu balik, pasti dia berhadas. Bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika Anda berusia 40 tahun, 50 tahun baru belajar taharah, kemarin kemana? Tertegun gitu. Nah, begitu juga dengan Ramadan ini. Ramadan masih beberapa hari lagi, maka salah satu ilmu yang harus kita pelajari, ilmu yang paling mendasarnya tentang tadi itu. Jangan sampai kita baru bertanya kepada orang-orang berilmu, tengku, abu-abu dan lain sebagainya, batal tidak batal, itu setelah 10 hari puasa, 15 hari puasa. Padahal kita bukan baru sekali puasa. Kita udah 40 tahun, 50 tahun, kita sudah berpuasa 30 kali selama kita hidup. Tapi pertanyaannya masih nyoba dulu Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ilmu ini cukup? Tidak cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita amal-amal kebaikan, Allah letakkan di dalam amal-amal ibadah itu keutamaan. Sehingga jangan sampai kita hanya merasa cukup mengetahui batal tidak batal puasa, apa syarat sah puasa. Karena kalau itu saja, maka kita baru masuk sebentuk puasa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali puasa awam namanya. Nyoba tuhan, berarti nyoba tuhan, hana. Jadi yang dia pikir itu batal tidak batal. Sama seperti seorang anak ketika dia masuk kuliah, dia tanya sama gurunya, sama dosennya, wahai guru, apa yang membuat saya itu dikeluarkan dari kuliah ini? Apa yang membuat saya tidak naik kelas kalau seorang anak pergi ke sekolah? Kata gurunya, kamu tidak naik kelas kalau nilai matematika 5, nilai agama 5, pokoknya tidak boleh ada yang merah. Dia hanya berpikir yang penting hana 5, 6 kasih. Kata dosennya, kamu akan dikeluarkan dari kampus kalau IP-nya 2. 2,00 tidak keluar dari kampus. Tidak narkoba, tidak mukul kawan dan lain sebagainya. Yang dia pikir, oh kasih 2 guys. Tapi ada anak ketika dia masuk sekolah, yang dia pikirkan adalah bagaimana ketika dia di sekolah dia bisa menjadi murid yang teladan, murid berprestasi, disayangi oleh guru-gurunya, disayangi oleh temannya. Itu yang dia pikirkan. Nah, kalau kita dalam puasa ini yang kita pikir hanya batal, tidak batal saja, itu baru syarat sah puasa. Sah itu apa artinya? Sebuah kondisi di mana ketika kita melakukan amal kebaikan, kita dianggap sudah menunaikan kewajiban. Itulah sah. Kita sholat, di tengah-tengah sholat buang angin, tidak sah, maka sholatnya harus diulang. Ketika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sholat itu tidak perlu diulang, puasa itu tidak perlu diulang, itu baru dikatakan sah. Tapi apakah diterima? Apakah mendapat pahala? Tidak tahu. Tapi yang jelas sah itu baru definisinya, kita dianggap sudah menunaikan perintah, itu saja sah. Seorang anak pergi ke sekolah, dia dianggap sah menjadi murid di sekolah itu ketika datang pukul 7:30, dianggap masuk sekolah. Pulang nanti pukul jam 2. Kalau dia masuk ke sekolah itu jam 9, dia dianggap tidak masuk sekolah. Pulang kamu, tidak boleh masuk. Jadi sah dia masuk sekolah. Baru sah. Tapi ada anak masuk sekolah 7:30 dia masuk. Ketika di dalam kelas gurunya menerangkan, dia nggak mencatat, ditanya sama kawannya, hana catat lah kok. Kan bisa hana catat, hana buku. Sah loh kan. Dikasih PR nggak buat PR, ditanya sama orang tuanya, kenapa kamu nggak buat PR? Kalau saya nggak buat PR kan nggak dikeluarkan pak. Tak apa. Jadi yang dia pikirkan adalah sah tidak sah saja. Sementara Allah ketika menyuruh kita berbuat kebaikan, ada keutamaan di situ. Salat wajib, salat itu. Tapi ketika Allah menyuruh kita salat, ada keutamaan dalam salat itu. Sehingga nanti beda pahalanya orang yang salat sendirian bagi laki-laki, salat sendirian di rumah dengan salat di masjid berjamaah beda.
Orang yang sholat di awal waktu dengan orang yang sholat di akhir waktu beda. Orang yang sholat mempersiapkan diri memakai pakaian terbaik dengan orang yang sholat seperti biasa saja itu beda. Ada keutamaan di sana. Begitu juga dengan puasa. Makanya Rasulullah SAW ketika memberikan tarhib peringatan kepada para sahabat, itu tidak hanya mengatakan puasa itu kamu harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya fajar. Enggak cuma itu saja, tapi Rasulullah SAW mengatakan apa? Di dalamnya itu terdapat ampunan Allah. Ini bulan yang diberkahi. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dan seterusnya. Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nanti ketika malam harinya Rasulullah SAW juga mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus saja Rasulullah SAW memberikan informasi tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Sehingga kita juga harus tahu keutamaan ini. Sehingga dengan mengetahui keutamaan ini kita berharap kita tidak hanya sampai pada status puasa orang awam, bacut, puasa khawas, puasa khusus. Ada keutamaan yang ingin kita raih. Sehingga kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan itu apa saja. Ada keutamaan waktu sahur, ada keutamaan di situ. Sehingga tidak salah minum obat kita. Sehingga pada hari ini tidak sedikit di antara orang-orang Islam justru lalai pada waktu-waktu berharga. Salah satu waktu berharga di bulan Ramadan itu adalah waktu sahur. Apa fadilah terbesar kita itu di waktu sahur? Beristighfar. Tapi justru pada hari ini keluarga-keluarga muslim pada waktu sahur hoya kalian TV. Banyak cerita-cerita lucu di TV itu, siaran-siaran lucu di situ, sehingga sibuk dengan menonton TV. Padahal Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita bahwa waktu sahur itu adalah waktu yang diberkahi. Anjurannya begitu luar biasa kita bersahur walaupun dengan seteguk air. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bahwa orang bertakwa itu salah satu cirinya apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Allah menyuruh kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa apa? Wa bil asharihum yastaghfirun. Orang yang memperbanyak sahur, orang yang memperbanyak istighfar di waktu sahur. Tapi justru orang-orang Islam banyak yang lalai di waktu ini. Dengar ceramah dengku, kok buat ceramah waktu sahur? Enggak, waktunya bukan di situ. Ceramah ada waktu yang lain. Jadi fokus beristighfar. Ibu-ibu ketika menyiapkan makan sahur jangan lupa beristighfar, istighfar. Karena waktu itu adalah waktu yang berharga sekali. Ada lagi waktu yang berharga lagi, kapan itu? Menjelang berbuka. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berkesempatan umroh di waktu bulan Ramadan, maka kita melihat orang-orang yang paham ketika menjelang waktu berbuka, tangan mereka menengadah ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemana kita menjelang berbuka? Ya, anta minta itu be. IU dah minta gabuk dengan. Makin 5 menit lagi menjelang berbuka, makin sibuk orang dengan makanan berbuka. Seolah-olah ketika tidak ada air tebu, hanasah puasa. Hana IU hanasah puasa. Padahal waktu itu adalah waktu yang berharga sekali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta apa saja, mustajab waktu itu. Tapi justru kita tidak paham. Kenapa tidak paham keutamaannya? Ada lagi waktu berharga yang lain kata Rasulullah. Ada satu malam di bulan Ramadan itu, namanya malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Ini bukan hadis bahkan lagi, sudah Al-Quran. Lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Ilustrasinya sederhana. Yang dikatakan malam itu ba'da Isya.
Dikatakan malam itu dari jam 8 malam sampai dengan jam 5 pagi, itu malam, 9 jam. Sederhananya, siapa saja yang beramal kebaikan di 9 jam itu khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemana orang di malam itu? Kude. Ada yang ironi di tengah-tengah kita pada hari ini. Beberapa waktu yang lalu kita banyak memenuhi masjid, beribadah di malam nisfu Sya'ban, solat tasbih kita. Bahkan ada yang bisa dikatakan hampir nggak pernah solat tasbih, katakanlah setahun sekali, waktu sembahyang tasbih yang umang, rukuk kop trip, sujud kop trip, itu darah. Tapi mau kita datang ke masjid. Kenapa? Banyak keutamaan dikatakan oleh Tengku. Salah satunya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita apa? Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal kebaikan. Dan aku menyukai ketika amalku diangkat ke langit, aku sedang berpuasa. Ada keutamaan di sana. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Hana ramai masjid. Malam nisfu Sya'ban ramai masjid. Bahkan solatnya lama lagi, setengah 10, karapo 10 selesai. Tapi orang mau datang ke masjid. Tapi sebaik-baik nisfu Sya'ban, Allah mengatakan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemana orang 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Rasulullah mengatakan kepada kita, cari malam itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemana orang di 10 hari terakhir itu? Iya. Kenapa malam nisfu Sya'ban itu mereka mau pergi ke masjid ramai-ramai? Malam Qadar Jadi jangan sampai kita itu salah prioritas. Kenapa kita tidak termotivasi dengan malam Qadar? Itu aneh. Padahal khairu min alfi syahr. Tapi bukan berarti kemudian kaji semenan tuanuku nisfu Sya'ban pihak apa tajak. Bukan begitu. Ada keutamaan dua-dua kita pergi. Nanti ada lagi keutamaan lagi kapan nanti? Ketika menjelang Idul Adha, itu juga sering tak kemana pergi orang. Hari Arafah, megang cina hari Arafah. Rasulullah mengatakan apa? Ada 10 hari, yang 10 hari itu ketika orang beramal kebaikan itu lebih Allah cintai dari amal yang dilakukan di hari-hari yang lain. Sampai para sahabat bertanya, bahkan dengan perang di jalan Allah, wahai Rasulullah, iya. Kapan itu? 10 hari di bulan Zulhijjah. Puncaknya kapan? 9 Zulhijjah, hari Arafah. Keutamaannya kapan? Waktu siang hari, dibuka pintu langit itu, orang menengadahkan langit. Cuman kemana siang hari di 9 Zulhijjah itu? Masak rendang. Harus paham. Kita juga harus memahami bahwa bulan puasa itu bukan hanya bulan di mana kita bisa mendapatkan pahala puasa, tapi kita bisa mengkopi puasa, memfotokopi puasa. Jadi kita berpuasa tapi pahalanya bukan 1, 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bahkan 30. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kalau uang itu bisa difotokopi, kira-kira suka gitu? Merupuk peng sertuh ribe. Gepegah li Bank Indonesia nya sertuh ribe jenis fotokopinya saban yumji. Siapa yang enggak mau? Berapa banyak kita mau fotokopi uang 100.000 itu? Yang lagutnya mesin fotokopinya. Kalau kita bisa fotokopi uang. Nah, pahala puasa itu bisa difotokopi. Bagaimana cara memfotokopi pahala puasa? Rasulullah SAW mengatakan apa? Barang siapa memberikan makanan berbuka, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Fotokopi. Cuman pada hari ini orang lebih semangat mana? Lebih semangat minta bukaan atau lebih semangat kasih berbuka? Minta bukaan. Sehingga orang pada hari ini, pada bulan puasa, ketika ditanya, "Ron puasa?"
Cuman berapa pengeluaran di bulan puasa? Oh, makuk le. Hari biasa saya untuk makan 1 juta sebulan. Bulan puasa 2 juta. Kemana? Makan. Bukan kasih makan. Sementara Rasulullah ketika masuk bulan puasa, dia banyak kasih makan orang, bukan minta makan sama orang. Sehingga jangan sampai para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak paham fadilah puasa ini, justru kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari pahala puasa ini. Tidak mendapatkan manfaat. Di bulan Ramadan kita disuruh untuk melatih kesabaran, tapi justru bulan Ramadan kita justru tidak sabar. Jadi jangan dipikir sabar di bulan puasa itu ketika siang hari, nyatanya tengah berlatih sabar, peken, hanjit baju, gerah hanjit taji, sabar tanya. Kita berpikir cuma di situ sabar. Padahal ujian kesabaran itu bukan di siang hari sebenarnya. Nanti ketika berbuka, yang dimana di sana kita boleh makan apa saja, tapi kita tidak mau makan. Mi calu je baju, borom-rom je tak baju, iu je tajib, idebe je tajib. Cuma kita memilih untuk tidak makan banyak. Itulah dia kesabaran. Napeng, ada uang, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ini, bisa beli itu. Mata semua indah di depan mata kita, tapi kita tahan. Itulah dia sabar. Sehingga terjadi suatu hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Di bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu, tapi justru sebagian besar di antara kita itu justru menjadi orang yang bersaudara dengan syaitan. Kenapa? Mubazir. Beli makan, beli risol, beli bakwan segala macam, tapi ketika berbuka kita baru sadar seteguk air sudah kenyang, 3 butir kurma sudah cukup. Yang tadi makanan-makanan tadi begitu ingin kita makan, nak sanggup lagi, akhirnya mana? Dibuang. Sehingga kalau tanya sama orang-orang yang membuang sampah, dinas kebersihan, coba tanya sama mereka, sebagian besar sampah di bulan Ramadan itu bukan daun kering, bukan kertas, tapi sisa makanan yang tidak habis. Syaitan dibelenggu di bulan Ramadan itu, tapi kebanyakan kita itu menjadi ikhwanasyayatin, menjadi saudara syaitan. Kenapa? Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik selama hidup kita, maka sudah sepatutnya menjelang hari-hari ini kita persiapkan diri kita. Ketika kita mengetahui begitu besar fadilah di bulan Ramadan ini, maka salah satu yang harus kita lakukan apa? Buat perencanaan. Benar cita-cita apa? Ramadan kali ini taraweh tidak boleh bolong. Ramadan kali ini minimal 1 kali khatam Al-Quran. Ramadan kali ini infak saya harus sekian. Itu buat dia. Ada cita-cita dia. Coba kita lihat di bulan biasa kita sedekah berapa? Dari gaji kita itu berapa? Gaji saya 5 juta. Biasa di bulan kemarin saya cuma bisa berinfak bersedekah 100 ribu sebulan agak. Lebih anjir. Kajut di bulan Ramadan tingkatkan 150 ribu saya akan berinfak. Sebelum Ramadan saya tilawah kapan-kapan. Bukan setiap hari, tapi kapan-kapan. Malam Jumat, buat Yasin. Tapi bulan Ramadan saya harus khatam. Buat perencanaan. Saya mau fotokopi pahala puasa bulan tahun ini berapa banyak. Oh, saya ingin mendapatkan 100 kali pahala puasa, maka saya harus list berapa banyak makanan berbuka yang harus saya sediakan ke masjid, berapa banyak makanan berbuka yang harus saya berikan kepada orang, walaupun hanya seteguk air. Tapi ada perencanaan itu, kita tulis, Pak. Malam Qadar saya harus dapat tahun ini. Bagaimana cara dapat malam Qadar? Rasulullah kasih cara yang sangat sederhana. Tiap malam datang ke masjid, dapat itu. Makanya Rasulullah gak pernah bilang, walaupun beliau mengatakan bahwa malam Qadar itu di malam ganjil, Nabi hana itikaf malam ganjil. Setiap malam dia pergi, pasti dapat. Maka posipluh malam Qadar puhan, tapi pokoknya malam ini saya akan berinfak 50 ribu. Kalau dapat semoga 50 ribu itu khairum min alfi syahr. Setiap malam dapat, pasti dapat.
Jadi kita tidak diajarkan oleh Rasulullah malam qadar itu tebak-tebak buah manggis, sang malam qadarnya. Bahkan besoknya baru sang matahuru hana suum. Berarti beklam sang malam qadar. Semalam sudah lewat. Sudah lewat. Jadi ciri-ciri matahari itu tidak bersinar terik itu sudah lewat. Sudah lewat kesempatan itu. Nah, jangan sampai kita itu baru sadar malam qadar setiap tahun itu ketika pagi hari. Beklam berarti malam qadar. Bulu loh. Merinding. Sudah lewat, Pak. Apalagi tahun ini adalah tahun yang sebenarnya tahun terbaik bagi kita untuk tidak ada alasan. Tahun lalu sibuk kerja dan sebagainya. Tohnya hana kerja yang corona. Anak mit anak tamang tigula, iya anak tamang kanto. Jadi tidak ada alasan tahun ini Ramadan tak khatam Quran. Tidak ada alasan tahun ini kelelahan bekerja di siang hari hanajak taraweh. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik. Dan ketika Ramadan selesai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.